Assalamualaikum sahabat Cahaya Cerita. Selamat datang di channel Cahaya Cerita, tempat kisah-kisah inspiratif, penuh hikmah, dan menyentuh hati. Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah terbaru dari kami. Bulan Sabit Kilauan. Di sebuah gang sempit di pinggiran kota, berdirilah rumah kecil dengan dinding kayu lapuk dan atap seng berkarat. Disitulah Salsa tinggal bersama ibunya, Bu Nuraini, yang tubuhnya makin lemah akibat penyakit paru-paru yang tak kunjung sembuh. Setiap pagi, suara batuk ibunya menggema di ruang sempit itu, membuat hati Salsa selalu bergetar cemas. Salsa baru berusia 19 tahun, tetapi beban hidup yang ia tanggung terasa jauh lebih berat daripada usianya. Sejak ayahnya meninggal karena kecelakaan kerja ketika ia masih SMP, hidup mereka berubah drastis. Dari keluarga sederhana yang cukup makan, mereka jatuh miskin. Bahkan untuk sekadar membeli beras pun sering harus berhutang ke warung tetangga. Namun, di balik itu semua, Salsa punya mimpi besar. Ia ingin kuliah dan menjadi seorang guru. Sejak kecil, ia gemar mengajari anak-anak tetangga membaca dan berhitung. Senyum polos anak-anak itu selalu memberinya semangat, seolah berkata bahwa dunia masih punya harapan. Sayangnya, harapan itu kian meredup. Tabungan kecil yang ia sisihkan dari hasil menjual gorengan dan kue keliling hampir habis. Bukan untuk formulir kuliah, melainkan untuk membeli obat ibunya. Kadang ia harus memilih, besok makan nasi atau beli obat. Malam itu, lampu redup dari bohlam 5 watt menggantung di ruang tengah. Salsa duduk di samping ibunya yang terbaring dengan selimut tipis. Tangannya menggenggam jemari ibunya yang dingin. Dengan suara lembut, ia berbisik, "Bu, aku janji, aku akan cari kerja apa saja. Aku nggak akan biarin mimpi kita berhenti di sini. Aku harus tetap kuliah. Suatu hari nanti, aku bakal jadi guru, Bu, supaya hidup kita nggak terus begini." Bu Nuraini menatap putrinya dengan mata berkaca-kaca. "Nak, ibu hanya ingin kamu bahagia. Kalau terlalu berat, kamu nggak usah memaksa diri. Ibu sudah cukup kalau kamu sehat." Salsa menggeleng tegas, menahan tangis. "Tidak, Bu. Aku ingin terus berjuang. Kalau aku berhenti sekarang, berarti aku menyerah pada keadaan. Aku nggak mau mimpi kita padam hanya karena miskin." Hening sejenak menyelimuti ruangan. Hanya suara batuk ibunya dan detak jam dinding tua yang terdengar. Dalam hati, Salsa meneguhkan tekad. Apapun yang terjadi, ia akan bekerja keras, meski harus mengorbankan tenaganya. Karena baginya, pendidikan bukan sekadar gelar, melainkan jalan untuk membahagiakan ibunya dan mengubah masa depan. Malam itu, di rumah reot yang hampir roboh, seorang gadis miskin menyulam mimpinya dengan doa. Tak ada yang tahu, langkah kecilnya mencari pekerjaan esok hari akan membuka jalan menuju takdir yang jauh lebih besar daripada yang ia bayangkan. Hari itu, Salsa melangkah dengan hati berdebar menuju pusat kota. Gedung-gedung menjulang tinggi, mobil mewah lalu lalang, dan orang-orang berpakaian rapi memenuhi trotoar. Kontras dengan dirinya yang hanya mengenakan kemeja putih lusuh dan sepatu yang solnya mulai terlepas. Ia datang untuk melamar pekerjaan di sebuah restoran mewah bernama Ravindra Resto, yang terkenal sebagai tempat makan kalangan elit. Awalnya Salsa berharap bisa diterima sebagai pelayan, agar penampilannya lebih baik dan bisa belajar berinteraksi dengan orang-orang kota. Namun, nasib berkata lain. Manajer restoran hanya meliriknya sekilas lalu berkata dingin, "Kamu terlalu polos untuk jadi pelayan. Tapi kalau mau, ada posisi tukang cuci piring di dapur. Kerjanya berat, tapi itu saja yang bisa kami tawarkan." Salsa sempat terdiam. Hatinya ingin menolak, tapi wajah ibunya yang sakit-sakitan terbayang jelas. Ia menunduk dan mengangguk pelan. "Saya mau, Pak. Tolong terima saya." Hari pertama bekerja langsung menjadi ujian. Dapur restoran ternyata jauh lebih keras daripada yang ia bayangkan. Piring kotor menumpuk tanpa henti, gelas-gelas kristal harus dicuci dengan hati-hati, dan wajan besar berlapis minyak membuat tangannya lengket. Air sabun panas membuat kulitnya perih, sampai lecet-lecet muncul di telapak tangannya. Di sela-sela kesibukan,
Beberapa koki sering meliriknya sambil tertawa kecil. "Lihat tuh, anak baru. Baru sehari udah kelihatan mau tumbang," kata salah satu dengan nada meremehkan. Salsa pura-pura tidak mendengar. Ia hanya tersenyum kecil dan terus mencuci. Jam kerja terasa sangat panjang. Dari siang hingga malam, Salsa berdiri tanpa henti. Kakinya pegal, punggungnya sakit, tapi ia menahan semua rasa itu. Setiap kali tubuhnya hampir roboh, ia selalu mengingat wajah ibunya. "Aku nggak boleh menyerah. Yang penting aku bisa bayar biaya kuliah," bisiknya lirih di tengah kepulan asap dapur. Ketika waktu istirahat tiba, ia duduk di pojok dapur dengan bekal nasi bungkus sederhana yang ia bawa dari rumah. Beberapa pekerja lain makan menu mewah sisa pelanggan, tapi Salsa tak berani mengambil. Ia lebih memilih nasi tempe yang sederhana, sambil menatap piring-piring porselen mahal yang akan segera kembali ke meja pelanggan kaya. Meski berat, ada satu hal yang membuatnya bertahan. Setiap kali gaji mingguan diberikan, ia langsung menyisihkan sebagian untuk tabungan kuliah. Hanya dengan melihat lembaran uang lusuh di tangannya, Salsa merasa harapannya kembali menyala. Hari-hari pun berlalu. Tangannya semakin terbiasa dengan sabun panas, telinganya semakin kebal dengan ejekan, dan hatinya semakin kuat menghadapi kerasnya kehidupan. Ia tahu, jalannya masih panjang. Tapi bagi Salsa, setiap piring yang ia cuci adalah doa. Doa agar suatu hari nanti, ia bisa memakai seragam guru, berdiri di depan kelas, dan membanggakan ibunya. Dan tanpa ia sadari, ada sepasang mata yang mulai memperhatikannya dari kejauhan. Hari-hari di dapur restoran terus berjalan. Namun bukan hanya lelah fisik yang harus Salsa tanggung. Lebih menyakitkan adalah kata-kata yang sering ia dengar dari orang-orang di sekitarnya. Bagi Salsa, luka di tangan akibat air sabun bisa sembuh. Tapi luka di hati karena hinaan, itu jauh lebih sulit dihapus. Suatu sore ketika restoran sedang ramai pengunjung, Salsa baru saja keluar dari dapur untuk mengambil beberapa piring kotor di meja belakang. Saat ia lewat, dua orang pelayan yang mengenakan seragam rapi saling berbisik sambil melirik ke arahnya. Kasihannya, kerja di restoran mewah tapi cuma jadi tukang cuci piring. Ngapain juga sih dia ngotot sekolah tinggi-tinggi? Lihat penampilannya, jangankan kuliah, beli sepatu baru aja nggak bisa. Mereka tertawa kecil, cukup keras untuk sampai ke telinga Salsa. Gadis itu menunduk, pura-pura tidak mendengar, tapi hatinya terasa diremas. Ia menggigit bibir, menahan air mata agar tidak jatuh. Dalam hati ia berkata, "Biarlah, suatu hari aku akan buktikan kalau mimpi orang miskin juga layak diperjuangkan." Namun hinaan bukan hanya datang dari rekan kerjanya. Suatu ketika, seorang pelanggan kaya melihat Salsa membawa baki berisi piring kotor. Dengan nada sinis, pria paruh baya itu bergumam, "Orang miskin seharusnya tahu diri. Tempat seperti ini bukan buat kalian." Kata-kata itu menusuk lebih dalam daripada pisau. Salsa menunduk dalam-dalam, tubuhnya gemetar, dan ia buru-buru kembali ke dapur agar tidak terlihat menangis. Di dalam dapur, ia menyandarkan tubuhnya ke dinding dingin, menarik napas dalam-dalam sambil menahan isak. "Kenapa sih kamu diam aja kalau dihina begitu?" tanya seorang koki muda bernama Damar yang kebetulan melihat. Salsa tersenyum tipis, meski matanya basah. "Kalau aku marah, apa mereka akan berhenti meremehkan aku? Lebih baik aku diam, Mas. Toh aku tahu apa tujuan aku kerja di sini." "Tujuan apa?" Damar menatap heran. "Aku mau kuliah, jadi guru. Itu sudah cukup alasan untuk aku bertahan." Damar terdiam. Ia mungkin belum sepenuhnya mengerti, tapi bisa merasakan keteguhan hati gadis itu. Malamnya, ketika pekerjaan selesai dan semua pekerja pulang, Salsa masih duduk sendirian di dapur. Tangannya meraba lecet-lecet di telapak tangan yang perih. Air mata akhirnya jatuh tanpa bisa ditahan. Ia menatap ke langit-langit dapur yang gelap dan berdoa dalam hati, "Ya Allah, berikan aku kekuatan. Aku tidak ingin menyerah. Aku percaya suatu hari nanti Engkau akan bukakan jalan." Meski hatinya terluka oleh hinaan, semangatnya tidak padam. Justru setiap ejekan menjadi bahan bakar untuk mendorongnya melangkah lebih jauh. Salsa tahu,
Jalan menuju mimpinya penuh duri. Namun ia juga percaya, di balik semua luka ini, ada takdir indah yang sedang menunggunya. Restoran mewah itu setiap malam dipenuhi cahaya lampu kristal yang berkilauan. Para tamu berdasi dan gaun elegan masuk silih berganti, menikmati hidangan mahal yang hanya bisa dibeli oleh kalangan atas. Namun, di balik gemerlap itu, ada dapur yang panas, bising, dan penuh tekanan, tempat Salsa berjuang setiap hari. Di tengah hiruk-pikuk tersebut, ada satu sosok yang mulai sering hadir. Seorang pria berpenampilan sederhana, bernama Rendra. Ia berbeda dari pelanggan lain, tidak memakai jas mahal, tidak ada arloji berkilau di pergelangan tangannya, dan wajahnya selalu terlihat tenang. Ia lebih sering duduk di pojok restoran, hanya memesan secangkir kopi, lalu berdiam diri sambil memperhatikan sekitar. Awalnya Salsa tidak terlalu memperhatikan. Baginya, semua pelanggan sama saja. Namun, lama-kelamaan ia sadar bahwa pria itu sering menatapnya dengan sorot mata penuh rasa ingin tahu. Setiap kali Salsa lewat membawa baki piring kotor atau sekadar mengambil air di dispenser, tatapan itu terasa mengikuti langkahnya. Bukan tatapan merendahkan, melainkan tatapan yang penuh penasaran. Suatu sore, ketika suasana restoran mulai sepi, Rendra sengaja berjalan ke arah dapur. Salsa yang tengah mencuci piring terkejut melihat seorang pelanggan berdiri di sana. Dengan gugup ia menunduk. "Maaf, Mas, area dapur tidak boleh dimasuki pengunjung." Rendra hanya tersenyum. "Aku tahu. Aku cuma ingin lihat sesuatu." Ia menatap tangan Salsa yang merah dan lecet karena sabun panas. "Kenapa kamu tetap bertahan di sini? Bukankah kerja seperti ini terlalu berat untukmu?" Pertanyaan itu membuat Salsa terdiam. Ia menunduk, menahan perasaan yang bercampur aduk. Lalu dengan suara bergetar, ia menjawab, "Karena aku punya mimpi, Kak. Aku ingin kuliah, jadi guru, dan membahagiakan ibuku. Kalau aku menyerah sekarang, maka semua itu akan hilang." Rendra menatapnya lebih dalam. "Tapi kamu sering dihina, bukan? Aku lihat bagaimana orang-orang memperlakukanmu." Salsa tersenyum tipis meski matanya berkaca-kaca. "Iya, Kak. Kadang sakit sekali. Rasanya ingin berhenti. Tapi aku percaya Tuhan tidak tidur. Selama niatku baik, pasti akan ada jalan. Mungkin bukan sekarang, tapi suatu saat nanti." Kata-kata sederhana itu menusuk hati Rendra. Ada ketulusan dan kekuatan yang jarang ia temui. Pria itu terdiam beberapa saat, lalu berkata pelan, "Kamu lebih kuat daripada yang kamu kira, Salsa." Setelah itu, ia berbalik meninggalkan dapur, menyisakan rasa penasaran yang semakin dalam. Malam itu, ketika Salsa menutup hari dengan tubuh lelah, ia teringat tatapan pria misterius itu. Hatinya bertanya-tanya, siapa sebenarnya dia? Kenapa ia begitu memperhatikan aku? Ia tidak tahu bahwa tatapan itu bukan sekadar rasa penasaran biasa, tapi awal dari takdir besar yang akan mengubah hidupnya selamanya. Hari itu, suasana restoran mendadak kacau. Seorang kasir berlari ke dapur dengan wajah panik. "Pak, uang kas di laci hilang!" teriaknya dengan napas tersengal. Kabar itu menyebar cepat, membuat semua karyawan berhenti bekerja. Suara dentingan piring dan hiruk-pikuk dapur seketika sunyi. Manajer restoran, Pak Surya, yang terkenal galak dan keras kepala, segera masuk dengan wajah merah padam. "Apa-apaan ini? Uang kas bisa hilang begitu saja?" bentaknya. Semua pegawai saling pandang, sebagian ketakutan, sebagian lagi hanya diam. Pak Surya menyapu ruangan dengan tatapannya. Lalu pandangan itu berhenti tepat pada Salsa yang sedang menunduk di sudut dapur. Tangannya masih sibuk mencuci piring. "Kamu," tunjuknya tajam. "Siapa lagi kalau bukan kamu?" Salsa terperanjat. "Maksud Bapak, saya?" Suaranya bergetar. "Kamu yang paling butuh uang, kan? Ibunya sakit, hidup susah. Pasti kamu yang ambil uang itu," kata Pak Surya dengan penuh tuduhan. Seketika, bisik-bisik muncul dari pekerja lain. "Wajar sih kalau dia yang ambil. Orang miskin biasanya begitu, kan?"
Dari dulu aku curiga sama dia. Salsa merasa kepalanya berputar. Ia menatap satu persatu wajah rekan kerjanya yang memandang dengan curiga. Air matanya menetes tanpa bisa ditahan. Demi Allah, bukan saya, Pak. Saya tidak pernah menyentuh uang restoran. Saya kerja di sini hanya untuk biaya kuliah. Saya nggak akan berani melakukan itu. Namun, bukannya percaya, orang-orang malah menertawakannya. Salah satu pelayan bahkan berkata sinis, alasan klasik orang miskin. Kalau nggak mau dibilang maling, jangan kerja di tempat begini. Salsa semakin terpojok, tangannya bergetar, tubuhnya lemas. Ia mencoba menjelaskan lagi, tapi suaranya tenggelam oleh cemoohan. Pak Surya langsung memutuskan, cukup, kamu dipecat mulai sekarang. Ambil barang-barangmu dan keluar dari sini. Gadis itu seakan kehilangan napas. Hatinya hancur berkeping-keping. Dengan langkah gontai, ia menuju loker kecil tempat ia menyimpan tas lusuh dan bekal makan. Tangannya gemetar saat memasukkan seragam kerjanya ke dalam plastik. Beberapa pekerja berkerumun di dekat pintu, berbisik sambil menahan tawa. Kasihannya, baru kerja sebentar udah ketahuan aslinya. Pantas aja selalu sok rajin, ternyata maling. Salsa menutup wajahnya dengan tangan, berusaha menahan isak. Namun, air matanya jatuh juga. Ia merasa dunia begitu kejam. Tak ada yang percaya padanya. Bahkan tanpa bukti apapun ia langsung dicap pencuri. Sebelum keluar, ia menoleh sebentar ke arah dapur, mencoba bicara untuk terakhir kalinya. Saya bukan pencuri. Suatu hari nanti, kebenaran pasti akan terbuka. Suaranya bergetar. Nyaris tak terdengar. Ia melangkah pelan menuju pintu belakang restoran, membawa rasa sakit yang lebih pedih daripada luka fisik. Dalam hati, Salsa hanya bisa berdoa lirih. Ya Allah, Engkau tahu aku tidak bersalah. Jika hari ini aku dihina, semoga suatu saat Engkau tunjukkan kebenarannya. Dan di sudut ruangan, ada sepasang mata yang sejak tadi memperhatikan semua kejadian itu. Rendra. Ia duduk dengan wajah muram. Matanya tajam melihat ketidakadilan yang baru saja menimpa gadis sederhana itu. Hatinya bergemuruh. Ia tahu, inilah saatnya ia tidak bisa hanya diam sebagai penonton. Suasana restoran sore itu begitu tegang. Para karyawan berkumpul di ruang belakang. Wajah mereka penuh bisik-bisik mencurigakan. Sementara manajer berdiri dengan tangan terlipat di dada. Di hadapannya, Salsa hanya bisa menunduk. Matanya sembab karena menangis seharian. Tas kecilnya sudah ia genggam erat. Barang-barangnya sudah dimasukkan. Tanda bahwa ia bersiap pergi, menerima tuduhan yang bahkan belum jelas kebenarannya. Sudahlah, Salsa, kata salah satu rekan kerjanya dengan nada mengejek. Kalau memang kamu tidak bersalah, kenapa tidak ada yang membelamu? Semua juga tahu, kamu butuh uang. Mungkin kamu terpaksa. Salsa menggeleng kuat-kuat. Suaranya serak. Aku tidak mencuri. Demi Allah, bukan aku. Namun, tidak ada yang percaya. Manajer menepuk meja keras-keras. Cukup. Saya tidak mau dengar alasan lagi. Kamu mulai hari ini tidak usah masuk lagi. Restoran ini butuh orang jujur, bukan pencuri. Di detik itulah, pintu ruangan terbuka. Rendra masuk dengan langkah mantap. Wajahnya terlihat berbeda, bukan sekadar pria sederhana yang biasa duduk di pojok restoran. Tatapannya tajam, suaranya tegas. Tunggu. Semua orang terdiam. Mereka saling pandang. Heran kenapa pria itu tiba-tiba ikut campur. Manajer menoleh dengan wajah kesal. Kamu siapa? Ini urusan internal karyawan. Jangan ikut campur. Rendra menatap lurus ke arah manajer. Kalau benar kalian ingin mencari pencuri, maka jangan asal menuduh tanpa bukti. Restoran sebesar ini pasti punya kamera CCTV, bukan? Periksa dulu sebelum merusak nama baik seseorang. Sejenak, suasana membeku. Beberapa karyawan mulai berbisik. Salah satu pelayan mencoba membela diri. Tapi, Pak, semua tanda mengarah ke Salsa. Dia yang paling membutuhkan uang. Dan itu cukup alasan bagi kalian untuk menuduh. Potong Rendra dengan nada dingin.
Kalau begitu, siapa saja yang miskin pasti kalian cap pencuri. Begitu caranya kalian memperlakukan orang. Kata-kata itu menusuk. Beberapa orang menunduk malu. Namun manajer tetap keras kepala. Baiklah, mari kita buktikan. Kalau kamu begitu yakin, ayo kita lihat rekaman. Mereka pun menuju ruang kontrol, tempat layar CCTV terpasang. Semua karyawan berdesakan. Salsa ikut di belakang dengan tubuh gemetar. Air matanya terus menetes, campuran antara takut dan harap. Rekaman diputar mundur. Waktu menunjukkan malam sebelumnya. Semua mata menatap layar dengan saksama. Saat itu terlihat seorang karyawan lain, bukan Salsa, masuk ruang kas, menoleh ke kanan kiri dengan gelisah, lalu membuka laci uang. Tangannya cepat memasukkan lembaran-lembaran uang ke dalam saku seragamnya. Wajahnya jelas terlihat. Lihat, seru salah satu karyawan, terkejut. Sontak ruangan menjadi riuh. Orang yang terlihat dalam rekaman pucat pasi, berkeringat dingin, mencoba membela diri. Itu bukan seperti yang kalian lihat. Aku pinjam sebentar. Namun semuanya sudah jelas. Dialah pencurinya. Salsa menutup mulutnya dengan kedua tangan. Tubuhnya lemas. Air mata mengalir deras. Tapi kali ini bukan karena sakit, melainkan kelegaan. Ia tidak bersalah. Rendra melangkah maju. Suaranya terdengar dingin namun berwibawa. Kalian menuduh tanpa bukti, mempermalukan gadis ini, bahkan hampir menghancurkan hidupnya. Apakah ini yang kalian sebut adil? Manajer yang tadi begitu lantang kini terdiam. Wajahnya merah padam, entah karena malu atau marah. Ia menatap Salsa dengan kikuk. Salsa, maafkan saya. Ternyata memang bukan kamu. Kamu bisa tetap bekerja di sini jika mau. Salsa menunduk. Bahunya bergetar menahan haru. Saya hanya ingin keadilan, Pak. Terima kasih. Sudah mau membuka rekaman. Namun, yang paling membuatnya terisak adalah Rendra. Pria itu berdiri tegak, menatapnya lembut. Bukan hanya membelanya, tapi juga mengembalikan harga dirinya di hadapan semua orang. Jangan pernah biarkan mereka merendahkanmu lagi, bisik Rendra saat ia melewati Salsa. Kamu lebih berharga dari yang mereka pikirkan. Salsa menangis terisak, memeluk tas kecilnya erat. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa tidak sendirian. Ada seseorang yang berdiri di sisinya. Setelah kejadian menghebohkan itu, restoran kembali tenang. Namun hati Salsa masih bergetar, bukan karena takut, melainkan karena syukur yang tak terlukiskan. Ia tak menyangka, ada seseorang yang membelanya dengan begitu tulus. Saat semua orang merendahkan, justru Rendra berdiri untuknya. Malam itu, setelah semua karyawan bubar, Rendra menghampiri Salsa yang masih duduk di kursi dapur, memeluk tas kecilnya. Wajahnya sembab, namun matanya berkilat dengan keteguhan. Rendra menarik kursi dan duduk di depannya. Kenapa kamu bekerja sekeras ini, Salsa? Tanyanya lembut. Suaranya penuh ketulusan, bukan seperti interogasi, melainkan sebuah kepedulian tulus yang jarang ia rasakan. Salsa menunduk, menggenggam jemarinya yang kasar akibat sering terkena air sabun dan minyak panas. Dengan suara parau, ia berbisik. Aku cuma ingin kuliah, Kak. Ibuku sakit-sakitan. Aku anak tunggal. Kalau aku bisa lulus kuliah, mungkin aku bisa kerja lebih baik, bisa bahagiakan beliau. Itu saja mimpiku. Air mata yang ia tahan sejak tadi akhirnya menetes. Kata-katanya sederhana, tapi mengandung perjuangan yang begitu dalam. Rendra menatapnya lama. Senyum tipis terukir di bibirnya. Sebuah senyum yang mengandung keputusan besar. Ia menarik napas dalam, lalu berkata pelan namun mantap. Mulai hari ini, kamu tidak perlu khawatir lagi. Aku akan biayai kuliahmu. Salsa mendongak cepat. Matanya melebar. Apa? Kak, jangan bercanda. Aku bahkan bukan siapa-siapa. Bagaimana mungkin? Namun Rendra mengangkat tangannya, menghentikan penolakan itu. Aku tidak sedang bercanda.
Anggap saja ini balasan kecil untuk ketulusanmu. Aku sudah melihat sendiri bagaimana kamu sabar, kuat, dan tidak menyerah meski dihina. Dunia butuh orang seperti kamu. Jadi biarkan aku yang membantu." Kata-kata itu membuat dada Salsa sesak oleh haru. Air matanya kembali mengalir deras. Ia mengguncang kepala. Masih tak percaya. Aku takut merepotkan, Kak. Aku tidak ingin dikasihani." Rendra tersenyum hangat. "Ini bukan kasihan, Salsa. Ini penghargaan. Kamu sudah berjuang terlalu lama sendirian. Sekarang, izinkan ada orang yang ikut mendukungmu." Salsa menutup wajahnya dengan kedua tangan. Tubuhnya bergetar hebat. Ia merasa seperti mimpi. Semua penderitaan, hinaan, bahkan fitnah yang ia alami seakan terbayar lunas dengan kalimat sederhana dari pria itu. Hening sesaat menyelimuti mereka. Hanya terdengar suara piring yang dibersihkan dari kejauhan. Rendra kemudian berdiri, menepuk lembut bahu Salsa. "Pikirkan baik-baik. Aku tidak memaksa. Tapi percayalah, kesempatan ini bisa mengubah hidupmu." Salsa mengangkat wajahnya yang penuh air mata, lalu mengangguk pelan. Terima kasih banyak, Kak. Aku tidak akan lupa kebaikan ini seumur hidupku." Di dalam hati, Salsa tahu, hidupnya baru saja memasuki babak baru. Hari-hari setelah kejadian fitnah itu terasa berbeda bagi Salsa. Bebannya terasa lebih ringan, meski pekerjaannya masih sama. Mencuci piring, membersihkan meja, dan menahan lelah di balik dapur restoran. Namun, ada semacam cahaya baru di hatinya. Setiap kali ia mengingat kata-kata Rendra, bibirnya tak bisa menahan senyum kecil. Namun, sebuah kejutan besar menantinya. Suatu siang, ketika restoran sedang bersiap untuk menerima tamu penting, manajer dan seluruh karyawan dikumpulkan di aula kecil. Mereka diberitahu bahwa pemilik restoran akan datang untuk memberikan pengarahan. Semua orang panik. Ada yang sibuk merapikan seragam, ada yang mengecek ulang meja makan, bahkan ada yang menyapu berkali-kali lantai yang sudah bersih. Salsa ikut merasa gugup. Ia membayangkan seorang pria tua berjas mahal atau pebisnis dengan pengawalan ketat akan segera masuk. Tapi betapa terkejutnya ia ketika melihat sosok yang muncul di balik pintu. "Rendra." "Ya?" Pria sederhana yang selama ini duduk di pojok restoran dengan secangkir kopi, pria yang membelanya di depan semua orang, kini melangkah dengan penuh wibawa. Ia tidak lagi mengenakan kaos sederhana, melainkan kemeja rapi dengan jam tangan elegan yang berkilat di tangannya. Para karyawan langsung menunduk hormat. Manajer yang dulu menuduh Salsa pun tampak pucat pasi, sementara pelayan yang sering mengejeknya ternganga tak percaya. "Selamat siang semuanya." Suara Rendra tegas namun hangat. "Aku Rendra Pratama, pemilik restoran ini." Seketika ruangan hening. Tak ada yang berani bersuara. Salsa sendiri hanya bisa membeku. Jantungnya berdetak kencang. "Jadi, selama ini dia pemiliknya?" Rendra menatap sekeliling, lalu menambahkan, "Mungkin kalian heran kenapa aku sering datang dengan pakaian sederhana. Aku sengaja. Aku ingin melihat bagaimana kalian memperlakukan orang lain, tanpa topeng status atau jabatan." Tatapannya lalu berhenti tepat pada Salsa. "Dan di antara kalian, aku melihat sesuatu yang langka, ketulusan." Salsa tercekat. Matanya mulai berkaca-kaca. Rendra melangkah mendekat. Suaranya melunak. "Salsa, aku tahu perjuanganmu. Aku lihat bagaimana kamu tetap sabar saat dihina, tetap jujur meski difitnah. Ketulusan seperti itu lebih berharga daripada harta sebanyak apapun. Karena itu, aku ingin membantumu mewujudkan mimpimu." Air mata yang sejak tadi tertahan akhirnya tumpah. Salsa menutup mulutnya dengan kedua tangan. Tubuhnya bergetar hebat. "Ya Allah, aku tidak menyangka," bisiknya lirih. Di hadapan semua orang, Salsa menunduk lalu bersujud syukur. Lantai restoran yang dingin basah oleh air matanya. "Terima kasih. Ya Allah, Engkau kirimkan pertolongan melalui orang baik ini." Para karyawan hanya bisa terdiam. Sebagian menunduk malu karena pernah menghina Salsa. Manajer yang menuduhnya dulu pun mencoba meminta maaf.
Namun Salsa hanya tersenyum sambil menggeleng. Tidak apa-apa, Pak. Semua sudah terjadi. Saya hanya ingin terus maju. Rendra lalu berkata dengan mantap. Mulai hari ini, Salsa tidak lagi hanya karyawan cuci piring. Ia tetap boleh bekerja jika mau. Tapi aku yang akan membiayai kuliahnya sampai lulus. Anggaplah ini investasi, bukan hanya untuk masa depanmu, Salsa, tapi juga untuk orang-orang yang kelak akan kau ajar sebagai seorang guru. Salsa kembali menangis. Kali ini bukan karena perih, melainkan karena bahagia yang tak terlukiskan. Ia merasa seluruh perjuangan, hinaan, dan air mata selama ini terbayar lunas. Hari itu menjadi titik balik hidupnya. Mimpinya untuk kuliah akhirnya terwujud, bukan karena kekayaan, tapi karena ketulusan hati yang menggerakkan hati seorang dermawan. Dan di lubuk hati terdalam, Salsa berjanji, ia akan menjaga amanah itu sebaik mungkin, agar pengorbanan dan kepercayaan Rendra tidak sia-sia.